Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian dalam kondisi yang baik ya. Oke, nah hari ini kita mulai pembelajaran TIK. Kira-kira apa yang akan kita pelajari di semester 2 ini ya? Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kefahaman yang baik. Amin. Oke, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, materi hari ini kita akan belajar apa ya? Coba, sudah dipersiapkan belum modulnya? Kalau sudah, coba kalian buka di halaman 12. Oke, sudah dibuka halaman 12? Semester 2, kita akan membahas Microsoft Excel. Nah, apa sih Microsoft Excel itu? Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengolah angka atau data yang biasa digunakan untuk membuat laporan berupa laporan keuangan, bisa juga membuat tabel dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam sebuah urusan pekerjaan atau urusan sekolah dan lain-lainnya. Nah, tapi ada sedikit informasi untuk kalian bahwa jika kalian menggunakan laptop atau komputer dan sudah upgrade versinya, maka kalian tidak akan menemukan yang namanya Microsoft Excel. Tapi apa yang akan kalian temukan? Nanti akan ada namanya spreadsheet. Oke, nah di spreadsheet itu nanti termasuk ke dalam bagian WPS Office. Oke, nah kalau kalian yang menggunakan HP atau menggunakan tablet, biasanya sudah upgrade ke versi terbaru, maka yang ada nanti WPS Office. Jadi nanti namanya bukan Microsoft Excel, tapi namanya adalah spreadsheet. Oke, untuk kalian yang masih menggunakan versi lama, akan muncul Microsoft Excel. Ada yang menggunakan Microsoft Excel versi 2010, ada juga yang masih menggunakan versi 2013, atau ada yang menggunakan versi 2017. Tapi secara umum penggunaan baik dari Microsoft Excel atau spreadsheet itu sama karena memang hanya perubahan nama saja. Oke, sekarang Ibu akan menunjukkan untuk Microsoft Excel bentuknya seperti apa ya? Kalau spreadsheet itu seperti apa sih? Oke, yang pertama, Ibu akan menampilkan Microsoft Excel. Kebetulan di sini Ibu menggunakan Microsoft Excel 2010. Oke, kita lihat seperti apa sih tampilan Microsoft Excel 2010. Oke, nah ini dia tampilan dari Microsoft Excel 2010. Oke, di sini ada menu toolbars. Toolbarsnya ada Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Oke, nah di sini ada macam-macam fungsi yang bisa kita gunakan, tapi kita tidak akan mempelajari semuanya, hanya ada beberapa yang akan kita pelajari di menu toolbars ini. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Kalau tampilan dari spreadsheet gimana? Oke, sekarang kita ganti. Kita lihat, kalau tampilan dari spreadsheet hampir sama dengan Microsoft Excel sebenarnya. Oke, nah ini tampilannya dari spreadsheet yang berada di WPS Office. Jadi nanti di atasnya ini selalu ada tulisan WPS Office nih di atasnya. Nah, untuk menu toolbars-nya semua sama, hanya ada satu tambahan yaitu menu tools. Oke, kalau tadi di Microsoft Excel hanya sampai view, tapi kalau di spreadsheet ada sampai tools. Seperti biasa, ketika kalian membuka sebuah dokumen, baik Microsoft Word atau Microsoft Excel, kalian akan berada di toolbars Home. Di toolbars Home ini nanti yang akan kita sering gunakan. Kenapa? Karena di toolbars Home ini nanti kita akan
kita bisa merubah tulisan, jenis tulisannya, kita bisa merubah ukuran tulisannya. Terus seperti biasa, ada bold, italic, underline, menebalkan, dimiringkan, atau di garis bawah. Lalu di sini ada membuat tabel. Di sini ada merubah warna kolom, ada perubahan warna huruf, oke, dan di sini selanjutnya ada perataan teksnya. Perataan teksnya di sini yang atas, tengah, dan bawah. Maksudnya apa? Ketika kalian menuliskan di suatu kolom, nanti tulisannya berdasarkan apa yang kalian pilih. Kalau kalian pilih yang atas, maka nanti akan nempel di atas, di kolom garis atas ini. Kalau kalian pilih yang tengah-tengah, nanti posisinya berada di tengah-tengah kolom. Kalau kalian memilih yang bawah, maka tulisannya akan menempel pada garis bawah kolom. Selanjutnya sama seperti biasa, ada left, rata kiri, atau tulisannya berada di sebelah kiri. Ada center, tulisannya berada di tengah-tengah. Dan ada right, tulisannya berada di sebelah kanan. Selanjutnya, nanti ini ada yang namanya match and center. Ini adalah salah satu menu toolbars yang akan kita gunakan juga. Nanti akan Ibu jelaskan penggunaannya buat apa sih match and center ini. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan ke toolbars insert. Kenapa? Karena di toolbars insert ini nanti akan ada yang kita gunakan. Ada apa yang akan kita gunakan? Tunggu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nah kita sudah melakukan pengenalan terhadap Microsoft Excel atau spreadsheet. Sekarang, Ibu akan mengajarkan bagaimana sih cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Pada dasarnya, membuat tabel menggunakan Microsoft Excel lebih mudah dibandingkan kalian membuat tabel pada Microsoft Word. Makanya, untuk pengolahan data atau pembuatan seperti jadwal, itu lebih mudah menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita mulai. Ibu akan memberikan contoh. Misalkan, Ibu akan menulis data siswa. Oke, nah di sini kita ke bawahin, bisa kalian klik enter untuk ke bawah, atau kalau kalian mau pindah ke kolom bawahnya, bisa kalian gerakan kursor atau mouse kalian ke kolom yang akan kalian tuju. Oke, misalkan kalian mau pindah ke kolom H, tinggal diklik ke kolom H. Nah, misalkan mau dipindah ke H10. Ini udah di kolom H. Sekarang kita cari mana ya 10? Oh, ternyata 10 di sini. Berarti H10 ada di sini. Kita klik pindahin lagi. Nah, berpindah berarti kalian berada di kolom H10. Oke, selanjutnya kita lanjutin ya untuk pembuatan datanya. Data siswanya sudah kita tulis, ini sebagai judul. Lalu Ibu mau lengkap satu kolom nih, satu baris. Ini kalau yang ke samping, kalau yang ke bawah, ini namanya baris. Sedangkan kalau yang ke samping, ini namanya kolom. Ada berapa jumlah baris? Barisnya itu ada sekitar 3.000 atau 30.000, Ibu lupa. Tapi banyak sekali untuk barisnya ke bawah. Sedangkan untuk kolomnya, ini dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai seterusnya dan terakhir berada di huruf Z dan Z atau ZZ. Oke, jadi banyak untuk kolom dan baris. Nah, kita lanjutin ya. Ibu mau lengkapin satu baris. Berarti kita pindahin lagi ke baris ke-3. Nanti berada di A3. Oke, selanjutnya Ibu mau nulis berat badan. Oke, nah setelah kita tulis berat badan, lalu kita pindahkan ke kolom bawahnya. Wah, ternyata ini tulisan berat badannya sampai di kolom B. Berarti kalau kita tulis di kolom B, bisa nggak ya? Coba, kita tulis di sampingnya dulu, misalkan di kolom B. Kita tulis kelas 1. Kita enter, kita bawahin. Loh, kok hilang tulisan kata berat badannya? Cuma berat badannya mana? Nah, tandanya kolomnya kurang lebar. Gimana cara untuk melebarkan kolom? Bisa kita klik dulu di sini. Oke. Nah, lalu kita geser nih kursornya atau panahnya ini ke kolom A
sampai dengan muncul panah ke arah kanan dan ke arah kiri. Oke, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita klik tombol di sebelah kiri pada kursor atau pada mouse kalian, diklik yang sebelah kiri ya. Lalu kita geser ke kanan. Nah, bisa kita geser seperti ini. Nah, ini nanti akan melebar kolomnya. Oke, nah jadi sudah kelihatan di tulisannya berat badan. Nah, selanjutnya kita tulis lagi yuk. Di sini ada kelas 2. Kita geser ke samping, kita klik kelas 3, lalu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tulis di sini, di bawahnya nih, kita tulis di kolom A4. Kita tulis 20 sampai 25. Kita enter ke bawah 25 sampai dengan 30. Lalu setelah itu 31 sampai dengan 35. Lalu 36 sampai dengan 40. 41 sampai dengan 45. 46 sampai dengan 50. 51 sampai dengan 55. 56 sampai dengan 60. Oke, nah ini berarti yang kita buat ada berapa? Ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4. Kita ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan barisnya ke samping ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke bawahnya ada 8, ke sampingnya ada 6. Oke, kita lanjut. Kita isi datanya. Kelas 1, misalkan ada 12. Kita enter ke bawah, 14. Terus misalkan selanjutnya ada 2. Terus selanjutnya 0. 0, 0, 0, dan 0. Kita geser ke kelas 2. Di kelas 2 ternyata datanya ada 10. Kita enter. 10, enter. 13, enter. 0, 0, 0, 0, dan 0. Oke. Nah, selain kalian enter, kalian bisa menggunakan di keyboard tanda panah kanan, kiri, atas, dan bawah. Itu kalian bisa gunakan juga. Kalau mau ke kanan, berarti kalian klik panah yang kanan. Kalau kalian mau ke kiri, berarti kalian klik panah yang kiri. Kalau mau ke atas, klik panah atas. Kalau mau ke bawah, klik panah yang bawah. Oke, karena Ibu mau ke kanan, kita klik panah yang ke kanan. Lalu kita geser ke atas. Kita geser ke atas. Nah, kita lanjutin untuk kelas 3. Ini 0, 10, 10, 10, 2, 0, 0, dan 0. Terus kita lanjutin di kelas 4. 0, 0, 16, 4, 1, 0, 0, dan 0. Oke, kita lanjut lagi di kelas 5. Kita isi. Dan terakhir kita isi di kolom yang kelas 6. Nah, sudah selesai kita mengisi datanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian bagaimana sih cara membuat tabel pada data yang sudah kalian ketik. Caranya, pertama adalah kalian blok yang mau kalian buat tabelnya. Oke, nah misalkan kita mau bikin dari berat badan nih sini sampai dengan yang 0 terakhir di kelas 6. Berarti kita blok dari awal sampai akhir. Gimana caranya? Caranya kita pindahkan dulu ke kolom A3, karena di sini berada di A3. Kita klik tombol sebelah kiri pada keyboard. Kita klik tombol sebelah kiri pada mouse.
atau yang menggunakan laptop pada trackpad. Nah, setelah itu kita klik tombol sebelah kiri, kita geser mouse atau trackpad-nya ke arah kanan dan bawah, karena posisinya berada di sebelah kanan dan di bawah. Kita geser, 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 sampai di kelas 6, dan lalu kita geser ke arah bawah, sampai di 0. Nah, setelah kita blok semuanya, kita lepas tombol sebelah kiri yang tadi kita pencet, kita lepas. Nah, lalu kita pilih di toolbars, yaitu table atau tabel. Yang mana, nah untuk membuat tabel, ini kita klik ini. Oke, nah yang bentuknya seperti ini adalah untuk membuat tabel. Kita klik tanda panahnya nih, kita klik, lalu kita pilih all borders. Maksudnya adalah kita mau memberikan garis pada semua sisi. Jadi kita pilih all borders. Kalau outside borders, nanti yang yang berbentuk kolom atau berbentuk tabel hanya berada di sisi-sisinya saja, tapi bagian tengahnya tidak ada garis-garisnya. Nah, kalau bottom nanti ada di bawah, top garisnya hanya berada di atas, left berada di kiri, dan right ada di kanan. Dan ada beberapa yang lainnya. Nah, tapi karena kita mau membuat tabel, maka kita pilih all borders. Kita klik. Nah, selesai deh. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ sudah terlihat ya garis-garis berwarna hitam. Maknanya apa? Maknanya data yang sudah kita buat sudah berubah menjadi bentuk tabel atau menjadi sebuah kolom yang ada garisnya. Oke, nah itu tadi cara membuat tabel. Selanjutnya, ada yang mau Ibu jelaskan lagi, yaitu kita menggunakan, nah ini yang tadi sempat Ibu bahas di awal, merge and center. Apa sih merge and center itu? Merge adalah menggabungkan, sedangkan center adalah tengah. Jadi, setelah kalian klik merge and center ini, nanti beberapa kolom atau beberapa garis akan bersatu atau akan tergabung. Dan tulisan yang sudah kalian ketik nanti akan berada di tengah-tengah. Merge menggabungkan, center tengah. Jadi setelah digabungkan, nanti tulisannya akan berada di tengah-tengah. Mau itu kalian gabungkannya dalam bentuk kolom, ke samping, atau dalam bentuk garis ke bawah. Sekarang kita coba lagi untuk untuk pembuatan merge and center-nya. Nah, kita di bawahnya kita bikin tabel lagi. Misalkan nih, kita tulis daftar hadir siswa kelas 4. Oke. Di bawahnya tahun ajaran 2012-2013. Ini hanya contoh saja ya. Oke, kita enter lagi. Kita kasih jarak 1 garis di bawahnya. Lalu kita tulis nomor. Nah, selanjutnya kita ke samping. Kita geser menggunakan panah arah kanan atau kalian gerakan kursornya dan klik di sebelah kanan. Sudah berpindah, kita tulis nama. Oke, kita klik lagi di samping. Nah, ada nilai. Oh, oke, maaf, salah ketik. Ternyata harusnya adalah daftar nilai, bukan daftar hadir. Oke, nah di sampingnya kita sudah tulis nilai tadi ya di sini. Nah, setelah itu, karena nilai itu ada dari beberapa pelajaran, di bawahnya kita tulis nih, di bawah nilai, kita tulis pelajarannya. Misalkan bahasa Indonesia, kita tulis misalkan BI. Nah, di samping bahasa Indonesia, kita geser ke kanan, kita tulis IPA, lalu kita geser lagi ke kanan, matematika, atau kita singkat MTK, lalu kita geser lagi ke kanan, IPS. Nah, selanjutnya, kita tulis nih di sini. Nah, kita tulis lagi di sampingnya adalah jumlah nilai. Oke. Nah, kita geser ke kanan,
kita tulis jumlah nilai. Nah, udah nih, sampai sini selesai nih. Nah, terus kalau kita perhatikan, di sini ada kolom kosong, ini ada kolom kosong, dan ini juga ada kolom kosong. Sedangkan di atasnya dan di bawahnya tidak ada apa-apa. Terus, maksudnya untuk apa? Nah, disinilah fungsi untuk merge atau menggabungkan. Karena di sini nilainya ada beberapa, sedangkan untuk nomor dan nama cuma butuh satu kolom. Nah, dan di sini ada nilai. Nilainya ada 4 pelajaran, tapi di atas cuma satu nilainya. Nah, kita membutuhkan 4 baris. Gimana caranya? Cara untuk merge and center, kita pilih dulu apa yang akan kita gabungkan. Misalkan kita akan menggabungkan nomor. Oke, kita klik di kolom nomor, lalu kita mau gabungkannya kemana nih? Oh, karena ini ada 2 baris, di sini ada nilai dan di bawahnya ada mata pelajarannya, berarti kita gabungkan baris. Kita merge cellsnya. Caranya, kita klik nomor, lalu kalian klik tombol kiri pada trackpad atau mouse-nya, dan kalian gerakkan kursornya ke arah bawah sebanyak 1 kali. Geser 1. Oke, dah, lalu kita lepas. Nah, ini namanya kita blok. Sama tadi seperti kita mau membuat tabel. Selain menggunakan tombol kiri pada mouse atau trackpad, kita bisa menggunakan keyboard. Caranya seperti apa? Kalian klik Shift, lalu kalian gunakan panah bawah, karena kita mau menggabungkan ke bawah. Kita geser, kita klik panah yang bawah, nah nanti keblok juga. Oke, setelah itu kita lepas Shift-nya, dan kita merge. Klik merge-nya, diklik. Nah, ini kolomnya nih yang warna hijaunya jadi besar. Tandanya apa? Tandanya 2 baris sudah digabungkan menjadi 1. Dari 2 menjadi 1. Lalu tulisan nomornya berada di tengah-tengah baris. Kita coba lagi untuk yang nama. Nama kita blok dulu sebelumnya. Klik Shift dan tanda panah ke bawah kalau kalian menggunakan keyboard. Sudah diblok, kita klik Merge and Center. Oke, kita klik. Selesai. Nah, ini kalau kalian menggabungkan baris. Kalau kalian menggabungkan kolom bagaimana? Oke, kalau kolom berarti kita gesernya ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah kolom yang mau kita gabungkan. Oke, di sini ada dari BI sampai dengan IPS. Berarti ada 4 kolom. Kita klik Shift pada keyboard, kita geser ke kanan sampai persis kolom di atas tulisan IPS. Kita geser 1, 2, 3. Nah, ini sudah kita blok namanya. Setelah itu, kita klik Merge. Nah, setelah di Merge, nih, tadinya ada 4 kan, ada 4 pekat. Ternyata sekarang jadi 1. Berarti dari 4 kolom sudah berubah menjadi 1. Dan tulisan nilainya berpindah menjadi di tengah-tengah. Itu namanya adalah match. Nah, selanjutnya. Di sini ada jumlah nilai. Nah, kalau dari tadi kita gabunginnya ke bawah. Kalau kita gabunginnya ke atas, bisa nggak ya? Nah, dan tulisan nilainya ini sampai di kolom H ternyata. Berarti membutuhkan 2 kolom untuk menuliskan kata jumlah nilai. Nah, gimana caranya? Kita klik dulu yang mau kita blok dari jumlah. Kita geser ke atas. Klik Shift, lalu panah ke atas. Nah, karena kita mau gabungkan dengan baris H juga, berarti kita klik panah ke kanan. Ingat, ketika kalian memindahkan dari baris G ke baris H,
tanda shift-nya atau tombol shift-nya jangan dilepas dulu. Atau kalau kalian menggunakan mouse atau trackpad, jangan kalian lepas dulu tombol sebelah kirinya. Oke, ulang ya. Nah, ini belum diblok. Kita klik, terus kita geser ke atas, lalu kita geser ke kanan. Nah, setelah itu, kita lepas tombol shift atau tombol kirinya. Lepas, lalu kita pilih apa? Ya, betul. Kita pilih Merge and Center. Kita klik, dan tulisan jumlah nilainya berada di tengah-tengah, dan ada 4 kolom yang bergabung menjadi 1. Kalau tadi, ini ada 2 baris yang jadi 1, ini juga sama, ada 2 baris yang jadi 1, sedangkan di kolom nilai ada 4 kolom yang dijadi 1, sedangkan yang ini ada 2 baris dan 2 kolom yang kita gabungkan menjadi 1. Jadi seperti itu cara untuk merge cells. Oke, atau kita menggunakan merge and center. Nah, selain itu kita juga bisa membuat tulisan judulnya berada di tengah. Gimana caranya? Caranya, nah judulnya yang mana ya? Nah, judulnya ini tadi, daftar nilai siswa kelas 4. Oke, setelah ini kita apain tadi? Kita blok dulu. Kita mau blok sampai mana? Terakhir berada di mana nih? Berada di kolom H nih. Yang berwarna hijau ini terakhir ada di kolom H. Maknanya kolom terakhir berada di H. Kita blok dari A sampai dengan H. Oke, sudah. Tombol kiri atau shift kita lepas, lalu kita merge and center. Selanjutnya, yang bawahnya juga sama. Nah, sekarang kita coba ya, kalau dari H ke A bisa nggak ya? Nah, di sini dari kolom H, kita geser ke arah kiri. Kita geser ke arah kiri, lalu kita lepas tombol sebelah kiri atau shift-nya, dan kita pilih merge and center. Dan selesai. Nah, oke. Selanjutnya, misalkan kita di sini kita isi untuk nilai-nilainya. Ada 5 siswa, misalkan. 1, ke bawahnya kita enter. 2, 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya kita isi untuk namanya. Misalkan siapa ya? Misalkan namanya Ruri. Terus ada lagi namanya Bimo. Lalu ada Ina. Terus siapa lagi ya? Misalkan Julian. Dan terakhir misalkan Nuni. Oke, nah nilainya kita isi. Nilainya misalkan nilai bahasa Indonesianya Ruri adalah 80. Nilai bahasa Indonesianya Bimo adalah berapa ya? Mungkin 87. Ina, misalkan nilainya adalah 78. Julian 89 dan Nuni 88. Kita isikan lagi untuk pelajaran yang lainnya. Ini kita geser ke samping, bisa menggunakan tanda panah kanan atau kiri, atau menggunakan kursor, tinggal kita klik di kolom yang mau kita isi. Oke. Nah, kita mau tulisin di bawahnya. Nilainya Bimo. IPA-nya Bimo. Ternyata Bimo malas belajar IPA-nya. Nilainya jadinya jelek deh. Oke, matematikanya berapa ya? Wah, ternyata Bimo pintar matematikanya. Dan IPS-nya. Oke. Kita lengkapi dulu nilai yang lain. Di sini contohnya. Oke. Oke, nah sudah selesai kita isi sini nilai-nilainya. Nah, jumlah nilainya kita kosongin aja dulu karena ternyata belum semua siswanya nih diisi. Jadi biarkan saja dulu jumlah nilainya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Tadi, ayo gimana cara membuat tabel? Masih pada ingat nggak? Ada yang jawab tuh kayaknya. Siapa ya? Oh iya, kita blok dulu tulisannya dari nomor, karena yang mau kita blok dari nomor, sampai dengan mana? Sampai dengan
kolom H yaitu nilai, jumlah nilai. Setelah kita blok, kita lepas, dan kita pilih panah dan klik all borders. Dan selesai. Jadi kita sudah selesai membuat tabel. Nah, kalau kalian mau merubah posisi dari tulisan-tulisannya, misalkan kalian mau pindahin ke tengah. Nih, karena nomornya ada di tengah, kalian mau pindahin ke tengah. Bisa kalian klik di kolom nomor 1, lalu kita pilih yang center. Nah, pindah dia ke tengah. Atau kalau mau kita rubah semuanya, bisa kita blok dulu sampai nomor 5, lalu kita klik center. Oke, nah ini juga sama. Misalkan mau kita pindahin ke tengah. Kita klik dulu, lalu kita blok sampai dengan nilai IPS yang terakhir, lalu kita pilih center. Oke, nah jadi materi kita untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk hari ini kalian hanya memahami saja bagaimana cara membuat tabel dan menggabungkan sebuah kolom atau sebuah garis. Nah, jadi kalau kalian mau coba, boleh kalian coba. Untuk cobanya, kalian boleh menggunakan laptop atau komputer, atau kalau yang tidak ada laptop atau komputer, kalian bisa menggunakan HP. Kalau menggunakan HP, caranya hampir sama. Nanti kalau ada yang kalian bingung, seperti biasa, boleh ditanyakan kepada Bu Hikmah ya. Oke, kalau sudah, oke. Terima kasih anak-anak hebat untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.